Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Kita akan membahas tentang pengakuan yang jujur. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 47. Percakapan dua orang penjahat yang ikut disalibkan di samping kiri dan kanan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus tidak bersalah. Namun, dia ikut disalibkan di antara penjahat-penjahat. Yesus dihitung sama seperti penjahat bagi para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Para pemimpin ini mengejek Yesus, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Prajurit-prajurit pun mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya. Dibuat juga ditulisan di atas kepala Yesus, "Inilah Raja orang Yahudi." Seolah-olah tulisan itu sebagai ejekan dari pemimpin Romawi, kepala bangsa Yahudi. Tanpa mereka sadari, pemimpin Romawi sendiri mengakui Yesus adalah Raja. Dan itu benar karena Yesus adalah Raja, bukan hanya orang untuk Yahudi, melainkan Raja yang menyelamatkan dunia. Dua orang penjahat disalibkan bersama dengan Yesus. Satu penjahat mengolok-olok Yesus, namun satu penjahat lainnya menyesali kejahatannya yang diperbuatnya dan ia merasa hukumannya itu setimpal dengan kejahatannya. Si penjahat ini mengaku bahwa perbuatannya jahat. Dalam keberdosaannya, ia mengakui Yesus adalah Raja, meski saat itu mereka bersama-sama disalibkan. Ada ungkapan iman dari dalam hatinya bahwa Yesus sebagai Raja maupun penyelamatnya. Yesus pun mendengar pengakuan dosa si penjahat ini dan melihat iman melalui kata-katanya. Yesus mengampuninya dan berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita patut bersyukur karena Yesus adalah Raja yang menyelamatkan dunia. Tak ada pemimpin atau raja-raja di dunia ini yang mampu seperti Yesus, yang penuh kasih sayang dan penuh pengorbanan menyelamatkan dunia ini. Pengampunannya membuat kita selamat. Ingat, ada janji Allah bagi kita. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, tidaklah terlalu berat baginya untuk menebusnya. Dengan kata jujur, kita mau mengakui kesalahan di hadapan Yesus dan menyesali perbuatan. Tentu akan melakukan pertobatan, artinya meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perikop ini atau tema ini, pengakuan yang jujur. Sangat sulit kita akan mengakui kejujuran kita apabila diperhadapkan. Yang ada adalah kita mencari alasan-alasan untuk menutupi kesalahan kita, untuk mencari zona aman kita. Banyak orang tidak menyadari hal ini dan bahkan senang dan nyaman dengan hal itu. Mengapa demikian? Karena keangkuhan kemanusiaannya. Dia mempertahankan padahal sudah salah. Apa sih sulitnya mengakui atau suatu kejujuran? Memang sangat-sangat berat hati kita untuk mengakui kejujuran. Kalau perlu kita sadari hal ini, bahwa pengakuan kejujuran adalah awal pemulihan. Kalau ada persoalan diperhadapkan, kita langsung jujur saja. Supaya jelas persoalan, selesai masalah, dan ada pemulihan. Namun, kemanusiaan manusia kita terlalu degil, terlalu angkuh, terlalu sombong, mempertahankan ego, mempertahankan rasa harga diri. Padahal kalau sudah ada pengakuan, sudah mudah akan diselesaikan. Demikianlah pemaparan akan firman Tuhan di saat ini. Kiranya kita memiliki kerendahan hati dan mari kita belajar untuk mengaku kejujuran.
Demikian firman Tuhan. Shalom.